Kini masuk kepada ayat ke-33. Surat ke-80 Abasa Juz Amma ayat ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Setelah ayat yang lalu dijelaskan kepada kita aneka dalil dan bukti-bukti setentangan kemahakuasaan dan kemahaperkasaan Allah serta kemahaesaannya, bahwa Dia amat bisa dan berkuasa, gampang baginya untuk menghidupkan yang sudah mati, sebagaimana yang dikeragui oleh orang-orang yang tidak percaya. Sehingga disebutkanlah dalil-dalil bukti-bukti untuk mereka berpikir yang ada di sekitar mereka, seperti sumber makanan mereka, sumber minum mereka, berbagai macam tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, hidup dan mati, mati ini hidup di sekitar mereka. Nah, kebangkitan kita nanti di hari akhirat bagaikan biji-biji, tampang-tampang yang jatuh masuk ke dalam bumi. Kemudian bumi itu tidak lama kemudian mulai merekah, lalu muncullah tunas-tunas aneka macam tanam-tanaman. Kadzalikal khuruj, dalam ayat kadzalikal khuruj, seperti itu pula kamu keluar daripada kubur. Mirip seperti itu. Tanah tandus, gersang, tidak ada tanam-tanaman dan tidak ada makhluk hidup karena tandus. Turun hujan. Setelah turun hujan, ada air yang masuk ke bumi, ada yang mengalir. Kemudian mulailah tanah yang kering korontang tadi retak-retak dan belah-belah. Diringkahan, diretakkan dan dibelahnya keluarlah, muncullah tunas-tunas ke atas. Kadzalika, seperti demikian itulah kamu akan dihidupkan. Karena mahsyar itu nanti gersang dan tandus. Sampai kita berhimpun, sampai kita berkumpul, datar. Tidak ada tanam-tanaman. Tidak ada gunung dan gundukan. Tidak ada lurah, lekukan dan ngarai. Tidak ada nanti sungai-sungai, danau-danau. Yang ada adalah tanah hamparan yang sangat luas. Menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir, setelah bumi lama diganti dengan bumi baru, langit lama diganti dengan langit baru, yauma tubaddalul ardu ghairul ard was samawat,
Lalu turunlah air dari bawah arasy menggenangi bumi baru itu. Setelah tergenang sekian lama, lalu air itu menyusut dan menghilang. Kemudian tanah mulai retak-retak, tersyakak, terbelah-belah. Nah, di hari kiamat kelak, atau ketika kita lah mati, kan ada tampang kita. Tampang bibit, bahasa bijo, ujung ekor. Ujung ekor yang paling bawah, lancip. Kalau bahasa orang kampung apa, tunciang. Maduk ke bawah. Di ujungnya maduk ke bawah, benar-benar ujung bumi. Ujung ikut tu maduk ke bawah, ujung bumi namanya di negara Ambo. Sikuan namanya ujung langit. Ujung bumi. Lancip. Ruas tulang ekor kita kau dah empek. Empek. Ana yang paling bawah. Ajibu zanab, ajibu. Ain, jim dan ba, ajibu zanab, zanab ekor, jadi ke bawah. Itu dalam beberapa riwayat dan hadis katakan tidak akan punah. Itulah tampang, itulah bijo tubuh kita. Sama dengan bijo buah-buahan, bijo taruang, bijo bayam, bijo lado, kira-kira itulah. Itu tidak habis-habis. Nah, ketika turun air menggenangi mahsyar, kita tidak tahu ketika kiamat entah di mana berada tampang bibit bijo kita, itu tidak tahu kita. Sebab lama kelinco kan. Setelah airnya menyusut, ringkar-ringkar, keluarlah jasad baru. Mirip itu. Kan? Kadzalikal khuruj dah mirip begitu. Seperti itulah kamu akan dihidupkan lagi, dikeluarkan lagi di kubur masing-masing. Ada ayat surah Abasa wa Tawalla, falyanzulul insanu ila ta'amih, sampai ke bawah, sampai disebutkan bunyi ayat terakhir itu mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua aneka macam makanan dan minuman yang bersumber daripada tanah dan tumbuh-tumbuhan itu adalah mata' untuk kesenangan kamu hidup sementara, tidak lama. Karena memang hidup itu sementara. Untukmu dan untuk hewan binatang ternakmu. Tanaman-tanaman itu adalah bukti, dalil petunjuk. Tanam-tanaman, pohon-pohonan jatuh ke bawah biji-biji, jatuh ke bawah daun-daunan dalam maksiat, masuk ke bumi, tumbuhlah balik, mati, hidup, hidup, mati. Itu namanya bukti. Buat nanti rimbo-rimbo itu tidak ada kita nanam tu. Itu kamu lapukan-lapukannya masuk tanah. Dedaunan lama-lama jadi tanah. Bijo-bijo, biji-biji tumbuh, keluar dari tanah. Semuanya itu di dunia untuk mata. Tapi itu bukti juga bahwa Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan kamu yang sudah mati dari bibit. Sebagaimana tumbuh-tumbuhan yang habis tinggal bibit. Bibit dimasukkan ke bumi, tumbuh dia. Itu gambaran. Nah, kini masuk kepada ayat yang ke
33. Fa idza ja'atis saqah. Andaikan dimunculkan pertanyaan kapan dan bila waktu keluar daripada kubur, hidup kembali itu. Sekaligus kapan berakhirnya dunia kau kalau ya dunia kau berakhir. Nantilah apabila telah datang namanya sakhah. Anan sakhah, sakhah saut. Sakhah itu suatu suara yang sangat keras membahana, memecahkan dan memekakkan gendang-gendang telinga, sangat keras. Sakhah saut yang membuat gendang-gendang itu bisa pecah. Itu apa? Sangkakala. Trompet sangkakala ketika nanti ditiup oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Tiba masanya nanti itu apabila telah datang as-sakhah, aba-aba dimulainya kiamat. Trompet itu kan 3 kali bunyi. Ada juga ulama memahami 2 kali. Ia memahami 3 kali. Trompet pertama, aba-aba dimulainya hancur-hancuran. Setelah berjarak 40, trompet kedua, semua yang tersisa hidup mati. Termasuk malakul maut yang bertugas untuk mencabut nyawa mati. Tinggal Allah. Dia adalah Al-Hayyul Qayyum. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dia yang hidup berkekalan, hidup abadi. Setelah 40, lalu diperintahlah tiup sangkakala yang terakhir, dihidupkanlah peniup sangkakala. Ditiup, itulah aba-aba dimulainya keluar kita dari kubur masing-masing. Sebagaimana keluarnya tumbuh-tumbuhan. Ini tadi. Jadi as-sakhah di situ. Banyak ulama memahami suara teriakan yang memekakkan telinga itu adalah bunyi sangkakala atau bunyi trompet. Ada juga yang memahami sangkakala itu ditiup 2 kali. 2 kali itu ringkas. Yang pertama aba-aba kiamat, dimulai kiamat. Yang kedua aba-aba dimulainya kebangkitan. 2 pendapatku sama-sama dinukil daripada ayat, cuma pembagiannya yang beda. Ada yang bagi jadi 2, ada yang mecah menjadi 3. Mana betul? Ayat itu betul ayat. Salam ni ayat tak betul. Sakhah. Dan as-sakhah itu ismun min asma'il qiyamah. Salah satu nama daripada nama-nama kiamat. Dikatakan kiamat itu sakhah karena ketika terjadi kiamat nanti ada suara yang menggelegar. Kita baca-baca dan kita pelajari, kita simak. Hebatnya bunyi sakhah itu tiba di langit rengkah dan belah. Infatarat insyaqqat. Ada surah infitar, surah insyaqqat ya. Itu menunjukkan langit terbelah dan langit retak dan terbelah. Kalau ayat dibaca oleh guru besar gitu tadi dalam salat, itu tidak ada retak. Lihatlah langit balik, tidak akan kamu jumpai ada keretakan. Tapi nanti langit itu retak.
Tiba hebatnya pengaruh bunyi sangkakala. Tak ringkah. Tiba di bumi bergetar, bergoncang. Tiba di gunung-gunung membusek, melatui, tabang. Tiba di lautan meluap, menggelegak. Itu pengaruh asakh. Karena bunyi getaran itu luar biasa. Bukankah ketika orang band tunggal, organ tunggal, tiba di kacau, ada pengaruh suara. Itu organ tunggal. Bagaimana kalau organ dwi apa? Dwi atau band trio. Pengaruh. Nah, apabila telah datang nanti asakha, habis dunia. Mata dunia itu. Kan ujung ayat mata'alakum. Kesenangan hidup kamu di dunia berupa aneka macam nikmat. Di mana aneka macam nikmat tumbuh-tumbuhan, tanam-tanam itu nanti adalah sebagai bukti akan adanya kebangkitan. Semuanya berakhir. Selesai. Habis dunia. Lalu apa yang terjadi? Efek pengaruh. Yauma yafirul mar'u min akhih. Pada saat itu yafirru lari. Ya, lari siko, lari lintang pungkang. Disebut dalam beberapa kitab, salah satu yang kita bawa. Manusia-manusia ketika terjadi tiupan sangkakala, itu manusia-manusia yang hidup di saat itu. Dan manusia-manusia yang hidup ketika itulah orang kafir, orang fajir. Karena mereka lah yang tidak percaya kepada kiamat dan kehidupan akhirat. Jadi seakan mereka dibiarkan hidup agar mereka menyaksikan apa yang mereka tidak percayai. Apa yang mereka anggap mustahil. Dalam beberapa kitab-kitab disebutkan bahasa orang-orang beriman kan telah wafat terlebih dulu dengan menghirup suatu kabut asap. Begitu dalam informasi sekian hadis. Kata Ustaz akhir zamannya juga begitu. Tapi tidak pun kata akhir zaman, tidak Ustaz akhir zaman ngecen hadisnya kan memang begitu. Itulah orang-orang beriman. Dimanapun orang beriman yang menghirup kabut itu, asap kabut itu, walaupun mereka berada di gua-gua, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di tempat yang terasing sekalipun, karena itu menjalar kemana-mana, dia beriman, itulah yang mewafatkan semua orang mukmin yang masih hidup. Maka tinggallah para durjana, para pembangkang, para kafirin. Nah, ketika asik-asik mereka yang hidup, asik menikmati hidup, ditiup sangkakala. Hebatnya, itunya, yafirru lari. Tiba di sore Al-Haji, perempuan yang sedang menyusukan, perempuan yang hamil, manusia bagaikan sukara, sempoyongan seperti mabuk. Tiba di surah Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Itu kan gambaran kedahsyatan huru-hara petakannya akibat ditiupnya sangkakala. Sakha. Tuh, kemudian ulama menyebutkan yafiru min akhih, itu namanya perurutan. Perurutan saudara, akhih kan saudara, ummi ibu, abi bapak,
sahibah istri atau suami, dan bani anak-anak berurutan. Diurutkan di sini jatuh di siku berdasarkan orang terdekat dan orang yang dikasihi. Sehebat-hebat petaka, sehebat-hebat bencana, yang terakhir kali ditinggalkan orang adalah anak. Tidak bisa dia mempertahankan, tidak bisa membela, tidak bisa melindungi, tidak bisa menyelamatkan. Dan terakhir lapeh daripadanya anak. Orang yang paling dulu lapeh daripadanya saudara. Sebab kasih kepada saudara berbeda dengan kasih kepada ibu dan bapa. Sehingga disebutkan jika itulah hari yafirru lari dengan penuh ketakutan kengerian. Almar'u seseorang dari saudaranya, akhihi saudaranya. Pilih ibu atau bapa, orang dari saudaranya, biar saudaranya hilang daripada ibu bapa. Ummihi wa abi, daripada ibunya dan bapaknya, orang tuanya. Sahibah, istrinya atau suaminya, atau yang paling dekat yang mengawaninya terus, itu suami istri lah. Yang terakhir dari anak-anak, wa bani, anak-anaknya. Sebab bagaimana orang pun akan tetap membela, mempertahankan, melindungi anak. Itu yang terakhir dipertahankannya. Karena tidak mampu mereka lagi mempertahankan, melindungi, menjaga, mereka harus menyelamatkan diri. Nah, pilih. Orang pasti akan otomatis orang akan menyelamatkan dirinya. Lapeh nak. Tinggal diri. Kemana mau lari? Ainal mafar. Kemana hendak lari? Larilah. Kan masih di bumi. Ya, larilah. Dan kamu tidak bisa lari. Bagaimanapun kamu berlari-lari dan kemanapun lari, tidak bisa lari. Itu kan gambaran huru hara dan suasana. Suasana ketika as-sahhah, semuanya lepas, semuanya tanggal, semuanya hilang. Kenapa begitu? Li kulli li ilat. Li karena kul tiap-tiap imri'in orang ketika hari itu atau saat itu, minhum daripada mereka, nah minhum daripada mereka sialah kolah, kan minhum setiap orang daripada mereka, likulli imri'in minhum daripada mereka manusia. Ada juga lebih mengarahkan mereka yang masih hidup di saat-saat kiamat terjadi. Karena saat kiamat terjadi masih hidup. Atau lebih mengarahkan lagi mereka si kafir. Mereka si fajir, sebagaimana ayat ujung nanti al-kafaratul fajarah. Nah, setiap masing-masing orang daripada mereka si kafir dan si fajarah, si kafir dan si pedosa, atau setiap orang yang masih hidup ketika itu, minhum daripada mereka yaumaizin pada saat itu ada sya'nun, ada urusan. Urusan apa? Urusan yang menyibukkannya.
urusan yang menyedot perhatiannya, urusan menyelamatkan diri, urusan yang menyelamatkan diri ketika itu. Dalam rangka menyelamatkan diri, orang disibukkan daripada memperhatikan, melindungi, membela, mempertahankan lain. Bahkan kesempatan untuk bertanya pun tidak ada. Kesempatan untuk berpikir pun tidak ada. Karena kiamat itu makin lama makin hebat. Adakah waktu ketika itu untuk berpikir? Tidak ada. Untuk bertanya tidak ada. Karena tidak sempat berpikir. Hanya sempat memikirkan kemana hendak lari. Banyak selamat. Itulah huru-hara. Ijalika menjadi palang pintu bagi bapak. Saya badan saya tidak kami. Bela-belakan kini. Bela-bela, melindungi, mempertahankan. Kan ketika mana-mana. Ketika terjadi bencana, tidak ada bela-bela. Jadi kampo orang melompek itu tidak melompek orang lain, melompek dirinya keluar rumah. Kan tak terkena yang lain. Lah tiba di luar, aku baru. Tapi otomatis orang pasti menyelamatkan diri. Beliau-beliau nan dijago, nan dikawal, nan dipertahankan, nan dibela aku, siap nangka menyelamatkan. Tidak ada. Hari itu hari nafsi-nafsi. Bahkan disebutkan hatal anbiya, sampai-sampai para nabi-nabi pun, hatal anbiya salawatullahi alaihim la yaqulul wahid minhum, ada yang berkata, salah satu daripada sekian banyak nabi itu yauma izin berkata, nafsi nafsi, diriku diriku. Itulah hari Nabi Isa sendiri pun tidak memikirkan ibunya Maryam. Untuk hari itu kita harus bersiap-siap. Kalau surah Al-Haji diawali dengan itu, wattaqu, ittaqulah, bertakwa, bersiap-siap, waspadalah kamu kepada hari di mana hari zalzalata saati syai'un azim, kegoncangan gempa dahsyat dari kami itu luar biasa. Syai'un azim, satu yang sangat dahsyat. Apa bekal? Ya persiapannya takwa. Sebab orang bertakwa nanti diberi al-amnu, diberi keamanan daripada huru-hara oleh Allah yang Maha Kuasa. Jadi likulli imri'im minhum yawma idzi sya'nun urusan atau perkara yang menyibukkannya, menyedot perhatiannya, urusan menyelamatkan diri masing-masing. Maka saja itu sampai nanti hari kebangkitan, sampai nanti orang meniti sirat segala macam, orang mikirkan diri. Jadi lain tak? Ya, sejak mulai ditiup sangkakala sampai nanti akhirat, nanti pikir orang diri sendiri, ada lain. Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, kami kok nanti masih terkena ada engkau ke Rasulullah. Kami kan istri. Itu loh nak. Kata beliau menjawab di tiga saat dan di tiga situasi tidak. Tak ada terkena orang lain. Bila Rasulullah ketika pembagian kitab, orang tak tekanan lain. Kitabku dari kanan atau
dari kiri. Yang kedua, ketika ditimbang amalan sakulat atau khaffat, fa amma man sakulat atau wa amma man khaffat, berat atau ringan. Yang ketiga, ketika ada tesirat sampai ke ujung atau itu tidak ada lain pengena. Puncak di mana orang tak cik itu terkena. Ya Rasulullah bilang begitu ke Aisyah. Di tiga situasi dan keadaan kau tidak, Aisyah. Maka bersiap-siaplah dengan segala macam persiapan, tingkatkan takwaan, karena Allah berjanji hanya orang bertakwa yang akan diselamatkan. Yang akan diselamatkan satu cuma orang bertakwa. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa yunajjillahu ladzina taqaw. Itu bunyi ayat. Nunajjil ladzina taqaw, kami selamatkan orang bertakwa, atau Allah nanti menyelamatkan orang bertakwa. Hampir senada ayat. Satu surat Maryam, satu surat Az-Zumar. Orang bertakwa. Sehingga banyak ayat-ayat disuruh kita bertakwa. Salah satu yang populer biasanya dibaca orang setiap akhir tahun dan awal tahun. Ya alladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah. Disuruh 2 kali takwa untuk menghadapi hari esok. Surat Al-Hasyr ya, itu nanti. Nah, ginilah begitulah gambaran situasi ketika as-sakhah itu berbunyi, gambaran kiamat. Dan kata para pengamat, kiamat itu makin lama makin dekat. Iya kan? Hendaknya pengamat mengecekkan, pasti dekat. Pasti dekat. Tapi ada orang yang mencoba mengait-ngaitkan, dicubanya mengait-ngaitkan ikut hadis Nabi, fenomena-fenomena, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, dan berbagai macam hal lah. Dicubanya mengaitkan, menghubung-hubungkan hadis Nabi tentang hadis-hadis mengenai akhir zaman. Itu makanya kita jawab wallahu a'lam. Kenapa wallahu a'lam? Itu kan pemahaman orang yang mengait-ngaitkan. Nah, aku lah tanuk keagamaan, kau keagamaan, lah banyak cakap kuah. Itu kan orang saya mengait-ngait. Kebenarannya Allah yang tahu. Itu tanda. Jadi untuk itu akhir kaji kita sepagi kini. Pertama, kehidupan dunia kau dengan segala macam kesenangannya yang menipu, yang perdaya, sementara. Satu saat berakhir. Matanya itu kan mata dunia kah? Mata dunia kau qalil. Matanya gurur kan? Semua kesenangan dunia kau seketik. Semua kesenangannya sebentar. Dan menipu, memperdaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Satu. Yang kedua, tiba saatnya pasti berakhir. Baik berakhir ya pribadi awak ataupun berakhir secara total. Mati dengan pribadi awak mati. Berakhir dengan awak mati awak. Konaknya pai. Kalau berakhir semua kiamat. Kesimpulan yang ketiga bahwa ketika datang kiamat yang ditandai dengan sakhah, itulah awal peristiwa akan dimulainya kesengsaraan demi kesengsaraan, petaka demi petaka, sampai nanti tenangnya orang di surga. Itu awal. Makanya dia katakan tabak an tabak. Tabak itu an tabak. Petaka berikutnya, fase berikutnya jauh lebih dahsyat daripada fase yang telah terlewati. Tabak an tabak. Ini peristiwa kiamat itu dan seterusnya makin hebat asalnya. Klimaknya hisab. Dihisab nanti ada onggok-onggok orang. Klimaks.
Nah, kita berlindung kepada Allah daripada huru hara kiamat, lebih-lebih suasana kebangkitan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri setiap kali beliau mencecahkan pipi kanan ke bawah, kemudian mengalas dengan telapak tangan, beliau baca itu, Allahumma qini adzabaka yauma tabathu ibadak. Ya Allah, pelihara aku, jaga aku, lindungi aku saat di mana engkau menghidupkan atau membangkitkan kembali hamba-hambamu. Kenapa? Itu kedahsyatan. Allahumma qini, qaf nun ya, qini adzabaka yauma tabathu ibadak. 3 kali dibaca Nabi. Kenapa itu? Sebab wak lalu itu antah hidup besok pagi, wak antah hidup esok kemudian hari. Jago pagi kah? Lalu kan nak tahu wak tak jago no. Kalau lalu semalam di pagi Jumaat atau di hari kiamat saya tak jago, tak tahu. Maka ni pula itu. Itu kaji kita. Jadi kita lah banyak mencelik-celik aku. Asal saya kaji kita pagi ini. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا